Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zihan Suryani dengan NIM 2008364, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru, akan menjelaskan materi tentang bencana alam yang terdapat pada buku kelas 1, tema 8, subtema 4. Mari kita saksikan videonya. Halo anak-anak, selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang bencana alam. Nah, sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bencana alam? Nah, bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, bencana alam sendiri memiliki banyak macam. Di antaranya ada banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, gunung meletus, angin topan, dan masih banyak bencana alam yang lainnya. Nah, lalu di sini kita akan belajar mengenai pengertian dari bencana alam tersebut, juga faktor penyebab dan cara menanggulanginya. Nah, sekarang kita menuju ke pembahasan bencana alam yang pertama, yaitu banjir. Nah, banjir adalah suatu peristiwa bencana alam di mana air mengalir menuju daratan atau aliran air mengalir meredam daratan. Nah, banjir dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua oleh sebab manusia. Nah, yang pertama karena faktor alam, yaitu dikarenakan aliran atau curah hujan yang terlalu tinggi sehingga air tidak dapat ditampung dan meredam daratan. Nah, faktor yang kedua yaitu sebab manusia atau tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti penggundulan tanah dengan cara menebang pohon sembarangan. Nah, dengan menebang pohon sembarangan ini akan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga air tidak dapat menyerap ke dalam tanah. Selain karena ulah manusia yang melakukan banjir karena penggundulan tanah, ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan juga dapat menyebabkan banjir, karena terutama membuang sampah sembarangan pada sungai atau selokan, karena akan menyebabkan aliran air tersumbat sehingga air meluap dan menuju ke daratan. Nah, bagaimana sih cara kita agar terhindar dari banjir? Nah, cara menanggulanginya adalah yang pertama dengan cara menjaga lingkungan, terutama di sungai atau selokan. Jangan sampai kita membuang sampah ke sana. Lebih baik kita membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan jika kita melihat sampah berserakan, alangkah lebih baiknya kita bawa sampah tersebut dan buang pada tempatnya. Kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi ketika kita menebang pohon, lebih bagus kita menanam kembali pohon-pohon tersebut agar serapan air akan menjadi lebih banyak. Lalu rajinlah membersihkan saluran-saluran air seperti selokan. Bencana alam yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi dapat diakibatkan oleh pergeseran lempengan bumi, yaitu bumi bergetar dan menyebabkan reruntuhan. Ketika terjadi gempa bumi, yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, dan kita ketika merasakan ada gempa bumi, kita harus mencari tempat yang luas seperti lapangan, atau kita dapat bersembunyi di bawah kolong meja. Bencana alam yang ketiga ada tsunami. Tsunami adalah ombak besar atau gelombang air laut yang diakibatkan oleh gerakan di dalam laut. Yang keempat
keempat, ada gunung meletus. Gunung meletus diakibatkan oleh endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Yang kelima, ada kekeringan. Kekeringan adalah suatu peristiwa di mana suatu daerah mengalami kekurangan pasokan air dalam waktu yang cukup lama. Kekeringan dapat diakibatkan karena suatu wilayah tersebut tidak mengalami hujan dalam waktu yang cukup lama, sehingga tanah menjadi kering dan air menjadi sedikit. Cara menanggulangi kekeringan adalah dengan cara menanam pohon yang banyak, sehingga air dapat diserap oleh pohon dan tanah menjadi lembab dan tidak kering. Lalu, jangan boros air. Lalu yang keenam, ada angin topan, yaitu angin kencang yang berasal dari laut. Nah, sekarang yang terakhir ada tanah longsor. Tanah longsor dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, oleh sebab gempa bumi. Gempa bumi yang besar dapat menyebabkan tanah menjadi longsor. Lalu yang kedua, akibat gunung Merapi. Gunung berapi yang meletus dapat menyebabkan tanah bergerak dan mengakibatkan tanah menjadi longsor. Lalu yang ketiga, akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Dan yang keempat, akibat penggundulan hutan sehingga tanah tidak memiliki penahan. Nah, jadi untuk menanggulangi tanah longsor, kita dapat melakukan penghijauan. Kita dapat mengajak teman-teman kita, keluarga, semua orang yang ada di dekat kita untuk menanam pohon dengan rajin agar terhindar dari bencana alam, terutama tanah longsor. Jadi, kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini harus bisa merawat dan mencintai bumi kita agar tetap bersih, rapih, dan aman. Pada saat tidak ada banjir, kegiatan yang dapat dilakukan adalah mencegah masyarakat membangun di kawasan rawan banjir melalui tata ruang, menghilangkan budaya membuang sampah ke sungai, tindakan normalisasi sungai, pemindahan pemukiman bantaran sungai, dan pelarangan pembuangan sampah ke badan sungai sebagai langkah awal mencegah terjadinya banjir. Di daerah-daerah rawan banjir, perlu dibangun sistem peringatan dini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Pada saat terjadi banjir, kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya penyelamatan pengungsi yang terkena banjir, pembangunan pos pengungsian, pendirian rumah sakit lapangan, dan pembentukan posko komando penanggulangan bencana. Saat banjir telah usai, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, serta pembersihan lumpur dari lahan pertanian masyarakat. Ketika terjadi bencana alam, baik kita yang mengalami atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, kita harus membantu, yaitu seperti memberi tempat untuk mengungsi kepada korban bencana alam, memberi bantuan seperti makanan, minuman, pakaian, dan keperluan-keperluan lain yang mereka butuhkan seperti obat-obatan. Sebagai makhluk sosial yang hidup bersama orang lain, kita harus saling membantu dan menghargai satu sama lain. Kita harus membantu korban-korban yang mengalami bencana alam, seperti memberi pakaian yang masih layak dipakai, bergotong royong membersihkan tempat tinggal atau daerah-daerah sekitar yang terkena bencana alam. Seperti ketika terjadi banjir, kita dapat membantu orang tua membersihkan lumpur atau genangan air yang masih tersisa di dalam rumah, sehingga terjadi kerjasama antar keluarga dan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai dan mudah.
Nah, kita bisa melakukan diskusi atau pembagian tugas ketika membereskan rumah, seperti misalnya ayah membuang lumpur-lumpur yang masih ada di dalam rumah, ibu merapihkan barang-barang yang terkena banjir, misalkan kita mengelap-ngelap barang-barang yang ada di rumah, dan pembagian tugas lainnya agar pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, selain membantu orang tua dalam membersihkan rumah atau bergotong royong dengan masyarakat membereskan bekas bencana alam, kita juga bisa membantu teman dengan cara menghibur agar teman kita melupakan atau teman kita tidak merasa sedih karena mengalami bencana. Kita dapat bernyanyi bersama, bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.